Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, tapi bukankah tebakanmu sudah dikonfirmasi? Aku ingin tahu tentang waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyerbu penjara bawah tanah. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyerbu penjara bawah tanah level C. Tapi bahkan jika pemburu level A memasuki ruang bawah tanah level C sendirian, itu akan memakan waktu lebih dari 2 jam? Maksudmu kau tidak melakukannya? Kenapa? Aku hanya bertanya karena aku takut kepala seksi akan bosan. Anak ini menjadi lebih cepat dari orang lain. Itu sebabnya An Haomin tidak bisa membenci Hikize. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, buka saja matamu dan lihat kapan kedua orang itu akan keluar. Oke. Saya akan selalu membawa ponsel saya, dan segera menghubungi saya jika ada apa-apa. Aku mengerti, Ketua. Seorang Haomin memberitahu Hikize lagi dan menutup telepon. Sambil berbicara seperti ini, tiba-tiba aku merasa lapar. Gululu. Saya telah memperhatikan situasi di sana dan lupa. Sudah lewat tengah hari, karena saya tidak tahu kapan tim Liu Chenhao akan tiba, dan tidak mungkin ada kursi kosong. Berpikir untuk menunggu Cheng Jinwoo dulu, dia lupa kalau dia belum makan. Sekarang dia punya waktu luang, An Haomin melihat sekeliling untuk melihat apakah ada restoran, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia memasuki toko serba ada. Meskipun saya tidak ingin menghemat uang untuk makanan. Bukannya ada yang mengatakan apa-apa, tapi makan di restoran sendirian itu memalukan. Jadi dia memilih mie instan dari minimarket setelah pertimbangan matang. Ketika dia menuangkan air panas dan menunggu selama 3 menit, mengambil sumpitnya. Jing Label 1. Beneran? Baru mau makan? Ini siapa? Kok? Ketika dia melihat telepon, itu adalah nama yang dikenalnya. Lengan kanan. Dia Kize orang ini. Seorang Haomin menjawab telepon dengan marah. Mau tidak mau meneleponku sebentar lagi. Kepala seksi, bukan itu masalahnya. Tidak. Jika kamu menelepon karena masalah sepele, makan siangmu minggu depan hanya mie instan dari toko serba ada. Katakan tidak, kepala seksi. Kedua orang itu baru saja keluar. Bab 40 Perburuan. Seorang Haomin, yang hendak menyesap mie, menghentikan gerakannya seolah-olah dia menghentikan gambar itu. Apa? Sekarang Yu Chenho dan Seong Jinwoo sedang bersiap untuk pergi bersama anggota tim penyerang. Anda mendengar saya benar. Seorang Haomin buru-buru melihat arlojinya. Bukankah sudah lewat 30 menit? Apakah mereka menyerah dalam pertempuran tim di jalan? Tidak, portalnya ditutup. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika ada perbedaan kesulitan antara ruang bawah tanah level C, tidak mungkin bagi satu pemain untuk menaklukkan ruang bawah tanah level C dalam waktu 30 menit. Kamu konfirmasi ulang. Apakah portalnya benar-benar ditutup? Chief, itu benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, bagaimana kalau saya mengambil video dan mengirimkannya kepada Anda? Tidak, tidak perlu. An Haomin menutup telepon dan menatap kosong ke depan. Penjara bawah tanah tingkat C yang akan memakan waktu 2 jam untuk diserang oleh pemburu tingkat A. Namun dia berhasil menyelesaikannya dalam 30 menit? Cheng Jinwoo, peringkat B apa? Bahkan berdasarkan data objektif. Setidaknya A level atau lebih tinggi. Itu adalah rambut besar di luar imajinasinya. Saudaraku, apakah ada sesuatu yang mendesak untukmu hari ini? Tidak, ada apa? Karena ini pertama kalinya aku melihatmu menyelesaikan Dungeon begitu cepat, kakak. Liu Chenhao kagum. Tentu saja dia tahu kalau Cheng Jinwoo kuat, tapi hari ini dia benar-benar lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mustahil. Xiao Yu berpikir dalam hati. Karena monster di ruang bawah tanah kali ini adalah manusia serigala. Judul, Pembunuh Serigala. Gelar ini diberikan kepada para pemburu yang mahir berburu serigala. Saat berhadapan dengan monster tipe beast, semua stat akan meningkat sebesar 40%. Bonus dari pembunuh serigala tentu saja berlaku untuk Lycanthropes. Levelnya menjadi lebih tinggi baru-baru ini, dan dengan tambahan bonus, pembunuh serigala, bagaimana monster level C biasa bisa melawan? Aduh. Karena alasan ini,
Liu Chenhao sangat sibuk untuk memulihkan tiang ajaib di mayat monster itu. Ada 5 botol ramuan penyembuh yang diminum di dalamnya. Karena saya minum terlalu banyak ramuan untuk mengisi perut saya tidak perlu makan lagi. Tinggalkan ini sendiri. Cheng Jinwu mengangkat kepalanya. Mulai sekarang, saya selalu merasakan tatapan orang lain. Aku tidak merasakan fluktuasi kekuatan sihir, jadi sepertinya aku bukan pemburu. Cheng Jinwu melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Bukan tidak mungkin menemukan seseorang yang bertekad untuk menemukan seseorang, tetapi akan memakan waktu cukup lama untuk menemukan seseorang yang tidak membunuh atau bermusuhan. Mungkin juga karena saya terlalu banyak berpikir. Betulkah? Penglihatan hilang. Kakak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ayo pergi. Waktunya terbatas. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setelah Cheng Jinwu melihat sekeliling lagi, dia duduk di kursi kopilot van. Di portal kedua, tidak ada pemandangan yang terasa. Saya tidak hanya masuk, tetapi saya tidak merasakannya ketika saya keluar. Apakah saya terlalu sensitif? Mengetahui bahwa itu bukan masalah besar, Cheng Jinwu menghela nafas lega. Liu Chenhao yang mendekat di beberapa titik tiba-tiba menundukkan kepalanya. Kakak, maaf. Hanya ada portal ini untuk hari ini. Portal lain terlalu jauh dari sini. Ini bukan masalah besar, tidak perlu uang. Masih ada waktu sebelum matahari terbenam. Namun karena aktivitas mereka berdua, pelabuhan teleportasi terdekat sudah hampir habis, dan jadwal hari ini sudah habis. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini bukan kerja keras, kamulah yang benar-benar bekerja keras. Sampai jumpa besok. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah para anggota bubar, Yu Chenho dan Cheng Jinwu naik van lagi. Aku akan mengantarmu pulang, kakak. Sekarang Liu Chenhao telah menjadi ahli mengemudi cilik yang setia. Cara Anda memegang setir tidak merusak harmoni sama sekali. Melihat Liu Chenhao seperti ini, Cheng Xiaoyu menunjukkan mata yang menyedihkan. Untuk menjadi kapten guild, tuan muda generasi kedua yang kaya ini telah menjadi seorang pengemudi. Liu Chenhao yang menginjak pedal gas dengan senyum polos, memperhatikan tatapan Cheng Xiaoyu, dan bertanya dengan riang, "Hah? Apakah ada sesuatu di wajahku, kakak?" Tidak. Cheng Jinwu yang pura-pura tidak tahu tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan ponselnya, dan memeriksa waktu. Sekarang 4.46. Memang, sekarang agak pagi untuk pulang. Saya ingat di dekat sini, kan? Jika saya mengingatnya dengan benar. Saat ini, Cheng Jinwu berkata, "Chen Hao. Ada apa, saudara?" Liu Chenhao dengan terampil memutar setir untuk setuju dengan Xiao Yu. Dia mengambil mobil dengan 2 orang dan dengan mudah berbelok. Ayo pergi ke Future Department Store. Tos serba masa depan? Liu Chenhao menatap Xiao Yu dengan heran. Oke. Meskipun sebelum ini ketika aku berburu hari ini, apakah memang ada yang salah, kakak? Seiring berlalunya hari, apakah kamu berbicara lebih banyak? Mendengar apa yang dikatakan Cheng Xiaoyu, Liu Chenhao menegang lehernya dan melihat ke depan. Segera, Kak. Tolong kencangkan sabuk pengamanmu. Liu Chenhao yang segera mengubah sikapnya tidak menginjak rem lagi, dan melaju menuju tujuannya seperti kilat. Dekat, akses cepat ke department store. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.